Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang ditulis oleh Kak Dioseta. Dan cerita ini berjudul Keris Benggolo Ireng. Bagi teman-teman yang belum mengikuti cerita-cerita Kak Dioseta lainnya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dana dan Cahyo akhirnya tiba di rumah Dirga. Dari awal mereka sudah curiga dengan keberadaan pabrik tahu yang berada di sana. Saat bertemu Abah, ia menceritakan bahwa benda yang pernah menyegel keris Benggolo Ireng berada di sana. Sunyinya sebuah hutan kadang menyimpan misteri yang seharusnya tidak perlu disibak oleh manusia yang tidak seharusnya berada di sana. Di balik perasaan tenang yang dihadirkan di bawah sinar mentari, selalu ada kengerian yang menyelimuti di bawah sinar rembulan. Alas mayit ternyata masih menghubungkan kami dengan suatu misteri yang akan menciptakan tragedi berdarah yang harus kami hentikan. Itu Pak Le, teriak Cahyo yang dari tadi menunggu Pak Le di ujung lembah. Kami memang sengaja menjemput Pak Le di sini karena jalan untuk masuk ke desa masih sulit dilalui dan membingungkan. Sini Pak Le, tak bantuin, ucapku sambil membawa sebuah tas kain besar yang dibawa oleh Pak Le. Sepertinya mau tidak mau Pak Le harus tinggal cukup lama di desa ini, karena saat ini hanya ilmu Pak Le lah yang bisa menahan Mbah Suroto saat tubuhnya diambil alih. Kamu nyariin apa Jul? Tanya Pak Le yang heran pada Cahyo yang terlihat mengelilingi Pak Le. Bule nggak bawain apa-apa gitu Pak Le? Arem-arem atau lemper gitu? Tanya Cahyo balik. Oh iya ini bawa, balas Pak Le yang menyerahkan sebungkus kantong kresek hitam yang diambil dari tasnya. Cahyo dengan cepat segera mendekat dan mengambil bungkusan itu. Dengan sumringah Cahyo membuka bungkusan itu dan seketika wajahnya berubah menjadi aneh sambil menutup hidungnya. Pak Le, lemper dari mana? Ini baju kotor, teriak Cahyo yang protes dengan bungkusan yang diberikan oleh Pak Le. Sontak aku tertawa melihat wajah lucu Cahyo yang termakan tingkah iseng Pak Le. Lah, sudah tahu Pak Le dari desa selatan, gak mampir ke rumah, malah ditanyain oleh-oleh, ucap Pak Le yang menahan tawa gelinya saat melihat wajah Cahyo. Setelah kejadian itu, sepanjang perjalanan Cahyo hanya menggerutu karena ternyata harapannya untuk menikmati masakan bule pupus seketika. Siapa namanya? Suroto. Apa kondisinya separah itu Nan? Tanya Pak Le yang ingin mengetahui permasalahan yang kami ketahui di desa ini. Kondisi Mbah Suroto mulai stabil setelah dibantu oleh Pak Sardi. Tapi sesuatu yang membuat Mbah Suroto menjadi seperti itulah masalah sebenarnya, jawabku. Pak Sardi ayahnya Sekar? Tanya Pak Le. Aku mengangguk dan melanjutkan cerita mengenai sebuah keris yang berisi kekuatan hitam yang mengambil alih kesadaran Mbah Suroto. Dirga juga mendapat penglihatan mengenai ketiga keris kembar pembawa petaka yang akan bangkit dan akan mengakibatkan pertumpahan darah. Saat matahari tepat berada di atas, kami sampai di desa Windu Alit dan segera membawa Pak Le ke rumah singgah tempat Mbah Suroto dirawat. Saat itu juga Pak Le merasakan keberadaan sosok yang mengelilingi desa ini yang tidak berani untuk mendekat. Makhluk-makhluk itu apa tidak membahayakan desa ini? Tanya Pak Le. Kami tidak ada pilihan Pak Le. Mereka adalah pengikut dari sosok yang mendiami keris Benggolo Abang yang mengikuti Mbah Suroto. Selama Mbah Suroto sadar, makhluk itu tidak akan berbuat apa-apa,
jelasku. Mendengar penjelasanku, Pak Lek hanya diam, seolah memang tidak ada solusi lain atas hal ini. Tapi aku mengerti kekhawatiran Pak Lek akan warga desa yang pasti akan terganggu bila mengetahui keberadaan makhluk-makhluk ini. "Kula nuwun, permisi." Aku mengetuk dan membuka pintu rumah singgah tempat kami merawat Mbah Suroto. Terlihat Sekar segera keluar menyambut kami dan mengenalkan Pak Lek pada Pak Sardi ayahnya. "Monggo Pak Lek, masuk. Saya Sardi, ayahnya Sekar. Terima kasih banyak, dulu sudah mau membantu Sekar," ucap Pak Sardi yang memang sangat ingin bertemu dengan Pak Lek. "Sama-sama Pak Sardi, kebetulan aja Cahyo yang nemuin Sekar. Lagi pula Sekar juga sudah saya anggap anak sendiri," jawab Pak Lek. "Tuh Sekar, udah dianggap anak sama Pak Lek, sering-sering dong main ke Klaten," ucap Cahyo menyela pembicaraan mereka. "Iya Sekar, tapi mampir ke Klatennya pas bocah ini lagi pergi ya," balas Pak Lek. "Gimana sih Pak Lek, kalau gitu percuma dong," ucap Cahyo. Iya, mungkin sewaktu-waktu gantian saya dan Sekar yang mampir ke rumah Pak Lek. Kami memang jarang sekali keluar desa," balas Pak Sardi yang ikut terhanyut dalam obrolan iseng Cahyo dan Pak Lek. Setelah sedikit beristirahat dan menikmati suguhan yang dibuat Sekar, Pak Lek segera menghampiri Mbah Suroto yang terbaring di salah satu kamar di rumah ini. Tepat saat memasuki kamar, Pak Lek menoleh ke arah tas kainnya. Aku menduga sepertinya keris Sukmageni juga bereaksi dengan keberadaan keris Benggolo Abang yang dimiliki Mbah Suroto. "Kula nuwun," ucap Pak Lek dengan sopan sebelum memasuki kamar. Terlihat Mbah Suroto memaksakan dirinya untuk duduk dengan setiap luka yang ada pada dirinya. "Sudah, santai saja Mbah Suroto. Saya Pak Lek mereka. Nama saya Bimo. Mereka sudah menceritakan semuanya kepada saya," ucap Pak Lek. Mbah Suroto terbatuk-batuk namun tetap ingin menjawab Pak Lek. "Bimo ya, kata mereka api itu adalah ilmumu, benar-benar ilmu yang hebat dari seorang manusia," puji Mbah Suroto yang memang merasa sangat tertolong dengan keberadaan geni Baraloka milik Pak Lek. "Ilmu itu hanya titipan Tuhan, saya hanya perantaranya. Bertemunya Mbah Suroto dengan api itu pasti juga merupakan salah satu jalan dari Tuhan atas usaha Mbah Suroto yang ingin menyelamatkan keluarga Mbah Suroto," balas Pak Lek yang segera memeriksa tubuh Mbah Suroto yang terlihat lemah. Melihat Pak Lek mulai memeriksa dan membaca doa, aku dan Cahyo meninggalkan kamar agar Pak Lek bisa berkonsentrasi. Kami juga harus bersiap-siap meninggalkan desa Windu Alit untuk mencari tahu keberadaan keris yang menjadi asal muasal petaka ini. Setelah beberapa lama, Pak Lek keluar dari kamar dengan keringat yang bercucuran. Sekar dengan sigap memberikan handuk kecil untuk Pak Lek. Sudah cukup jelas, Pak Lek juga merasakan kesulitan dengan apa yang dihadapi Mbah Suroto. Tepat saat itu juga, Dirga dan Mas Jagat kembali dari alas mayit. Mereka kembali ke sana sekedar untuk mengirimkan doa untuk leluhur Dirga, Prabu Arya Dharma Wijaya yang bersemayam di sana. "Pak Lek, sudah lama?" tanya Dirga yang segera salim ke Pak Lek dan bergabung bersama kami. "Baru saja kok, belum lama. Nah, kebetulan kalian sudah sampai. Sepertinya kalian harus segera mencari tahu tentang permasalahan ini. Pak Lek sudah mencoba berbagai cara. Geni Baraloka dan keris Sukmageni hanya dapat mempertahankan kesadaran Mbah Suroto," jelas Pak Lek. "Bahkan keris Sukmageni tidak bisa menghapus kutukan Mbah Suroto?" tanya Mas Jagat. Pak Lek menggeleng. "Itu bukan kutukan. Itu adalah perjanjian leluhur Mbah Suroto dengan sosok di balik keris itu," balas Pak Lek. Kalau begitu, ini semua mulai masuk akal. Terjawab sudah mengapa ilmu kami tidak mampu memulihkan kesadaran Mbah Suroto sepenuhnya. Sepertinya kami memang harus mencari tahu keberadaan keris lainnya yang menjadi asal muasal petaka ini. "Maaf ya Dik Sekar, besok pagi Mas Cahyo harus meninggalkan Dik Sekar lagi," ucap Cahyo dengan wajah penuh drama. Sekar tertawa kecil mendengar candaan Cahyo.
Aku sudah bersiap melemparkan sandalku pada Cahyo, tapi akhirnya aku tahan. Karena mungkin mereka butuh waktu untuk bercanda lebih banyak sebelum hal-hal buruk mulai menimpa kami. "Panjul, kalau kedinginan, gantian aja aku yang di belakang," teriakku pada Cahyo yang dikorbankan untuk duduk di bak belakang mobil pick up Mas Jagat bersama motor Vespa kesayangannya. "Sudah, tenang saja, pendekar itu nggak takut kedinginan," jawabnya dengan santai. Tapi aku selalu tahu bahwa memang tabiat Cahyo yang tidak mau membiarkan temannya mendapat posisi yang tidak enak. Dirga sudah menelpon Abah dan menceritakan mengenai kejadian di desa Windu Alit. Beliau berjanji akan mencari tahu lebih banyak informasi mengenai 3 buah keris kembar yang sempat ia ketahui sebelumnya. Perjalanan kami menuju desa Dirga terhitung cukup lama. Kami beberapa kali berhenti di warung kopi di pinggir jalan provinsi untuk sekedar beristirahat dan memastikan Cahyo tidak tertinggal tertiup angin. Seandainya kami tidak terburu-buru, mungkin perjalanan ini akan menjadi menyenangkan ketika kami bisa saling bercerita selama perjalanan mengenai bagaimana sebenarnya hubungan orang tuaku dan Mas Jagat, hingga bisa dekat dengan keluarga Dharma Wijaya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kami sampai di sebuah desa yang sudah cukup padat dengan bangunan tepat saat matahari terbenam. Terdapat sebuah pasar yang sudah dikelola oleh pemerintah di sana. Dan yang paling menarik perhatianku adalah sebuah bangunan besar menyerupai pabrik yang sempat kulihat tidak jauh dari sungai. "Mas Jagat, itu tadi bangunan apa?" tanyaku yang penasaran. "Oh, itu pabrik tahunya Pak Wijaya Kartakusuma, tapi beliau saat ini sedang sakit. Jadi dikelola oleh istrinya," cerita Mas Jagat. "Sakit apa Mas Jagat? Harusnya mereka punya uang untuk mengobati ke rumah sakit kota kan Mas?" tanyaku lagi. "Penyakitnya cukup aneh Nan, dan Pak Wijaya dan keluarganya juga cukup tertutup dengan penyakitnya," jawab Mas Jagat. "Agak misterius ya. Semoga saja mereka juga cepat mendapatkan solusi atas masalah mereka," balasku. "Iya Mas Danan, tapi tahu hasil pabrik mereka enak loh. Besok kita coba yang masih fresh," cerita Dirga. "Wah, siap dong. Kalau soal makanan, itu yang di belakang pasti semangat," balasku. Kami turun di sebuah rumah yang memiliki halaman kebun yang cukup luas, dengan bangunan utama yang dibangun dengan tembok dan dekorasi batu alam. Walaupun sederhana, rumah ini terlihat sangat nyaman dengan jendela kayu model lama dengan kisi-kisi kaca di dalamnya. "Punten, Abah, Emak, Dirga pulang," ucap Dirga sambil membuka sendiri pintu rumahnya yang sepertinya memang jarang terkunci. Suara langkah kaki terdengar mendekat menyambut teriakan Dirga. Itu adalah Abah, ayah dari Dirga Dharma Wijaya, yang seharusnya ia juga adalah salah satu garis keturunan bangsawan dari Prabu Arya Dharma Wijaya. Namun pakaiannya terlalu sederhana untuk seorang keturunan darah bangsawan. Dan satu lagi yang membuatku penasaran, pasti ada cerita menarik mengenai kepindahan mereka ke tanah Sunda. "Permisi Abah, saya Danan, dan ini teman saya Cahyo. Mohon izin merepotkan Abah," ucapku memperkenalkan diri. "Merepotkan naon? Sudah, ayo masuk. Dirga sudah cerita semuanya. Sama saudara sendiri, tidak usah sungkan-sungkan," ucap Abah yang ternyata begitu ramah. Mendengar itu kami tidak sungkan lagi dan segera masuk menuju ruang tamu dan melepaskan lelah selama perjalanan dengan minuman hangat yang sudah disediakan oleh orang tua Dirga. "Cahyo, ini minum dulu, masih hangat," ucapku pada Cahyo sambil menggeser duluan teh hangat yang dihidangkan ke Cahyo yang terlihat masih kedinginan sambil menutupi tubuhnya dengan sarungnya. Tanpa banyak bertanya, Cahyo segera menikmati teh hangat yang ada di hadapannya dan mencomot beberapa gorengan. "Kelihatannya pada kelelahan ya. Malam ini istirahat dulu saja. Bicara seriusnya besok saja," ucap Abah yang melihat wajah Cahyo yang sedikit pucat setelah menghadapi terpaan angin sepanjang perjalanan. "Iya, sudah saya siapin air panas buat mandi. Mas Jagat nginep di sini saja sekalian," tambah Emak.
ibu dari Dirga yang ikut keluar menyambut kami. "Wah, nggak usah, saya pulang saja. Sudah ditunggu orang rumah juga," jawab Mas Jagat yang sepertinya sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah. "Ya sudah, setelah ini istirahat dulu saja. Ada banyak hal yang ingin saya ceritakan berdasarkan cerita Dirga kemarin. Tapi saya harus mengambil sesuatu dulu besok. Jadi mungkin bicara seriusnya besok siang saja ya," lanjut Abah. Kami setuju. Malam itu hanya dilalui dengan perbincangan kecil dan ditutup dengan Cahyo yang diam-diam minta kerokan sebelum akhirnya kami tidur ditemani suara dengkuran Cahyo yang sepertinya menggema sampai satu desa. Pagi itu aku terbangun lebih awal. Cahyo masih tertidur dengan pulas, sementara aku menyadari Dirga sudah bersiap-siap melakukan sesuatu. "Lah, masih pagi, mau kemana Dirga?" tanyaku. "Oh, biasa Mas, bantuin Mas Jagat ngantar barang ke pasar," jawab Dirga. Ternyata sudah rutinitas Dirga setiap hari untuk membantu Mas Jagat mengantarkan dagangannya ke pedagang-pedagang pasar. "Aku ikut deh, sekalian jalan-jalan," ucapku yang dengan senang hati disetujui oleh Dirga. Pasar di desa ini cukup ramai. Mas Jagat terlihat cukup dekat dengan pedagang-pedagang di pasar ini. Tidak jarang juga pengunjung pasar yang menyapa Jagat dan Dirga. "Mas Jagat terkenal juga ya di pasar?" tanyaku penasaran. "Kan wajar Nan, kerjaanku ngantar-ngantar barang dari toko grosir ke pedagang-pedagang pasar, jadi wajar pada kenal," jawab Mas Jagat. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Mas Jagat mengajakku makan di sebuah warung bakso yang berada di sudut pasar. Dirga, lama gak kelihatan." Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang menyapa kami di warung bakso tempat kami ingin menuntaskan lapar. "Teh Rini sama siapa kesini? Sama Aputra?" tanya Dirga yang membalas ucapan perempuan itu. "Enggak, sama Mang Toha, itu lagi mesen." "Dirga sama Mas Jagat teh dari mana saja? Baru kelihatan," tanya seseorang bernama Rini itu. "Habis ada acara di Jawa Tengah, Teh Rini juga tumben ikut ngantar tahu," balas Dirga yang terlihat cukup akrab dengannya. "Iya, lagi libur saja," jawabnya yang dilanjut dengan perbincangan-perbincangan ringan. Namun sebenarnya aku sedikit lebih tertarik dengan perbincangan antara Mas Jagat dengan Mang Toha. "Mas Jagat, sekali-kali kalau ada waktu mampir ke pabrik. Saya teh penasaran, bener nggak pabrik itu katanya angker?" Terdengar suara Mang Toha seperti bertanya ke Mas Jagat. "Iya Mang, saya sudah sempat lewat ke sana. Karyawan-karyawan juga sudah ada yang cerita. Katanya ada sosok yang mirip Mang Toha ya?" tanya Mas Jagat dengan nada menggoda ke Mang Toha. "Mas Jagat teh jangan begitu. Walaupun gak gitu mengganggu, tapi lama-lama serem juga," lanjut Mas Toha. "Iya Mang Toha, mereka sepertinya sudah menunggu lama di sana. Seharusnya tidak ada mencelakai, tapi yang harus jadi perhatian sebenarnya sosok wanita di sebelah pabrik, tepatnya dekat sebuah pohon. Sepertinya dia membawa dendam, entah untuk siapa. Sayangnya setiap saya mendekat, sosok itu lebih dulu menghilang," ucap Mas Jagat. Dari perbincangan ini, aku seolah bercermin. Ternyata Mas Jagat juga sering mendapat permintaan dari orang-orang yang dikenalnya. Mungkin memang sudah takdir keluarga kami untuk mengemban tugas seperti ini. Setelah cukup kenyang, kami kembali ke rumah Dirga dengan diantar oleh Mas Jagat. Dia juga ingin mengetahui informasi yang didapat oleh Abah akan keberadaan keris-keris itu. Saat sampai di rumah Dirga, terlihat Cahyo seperti sedang berbicara serius dengan Abah. Sepertinya ada suatu kabar yang cukup serius. "Danan, sepertinya kita harus pisah jalan," ucap Cahyo tiba-tiba. "Maksudmu gimana? Ada kabar apa toh?" tanyaku yang heran dengan ucapannya. "Barusan aku ditelepon sama Guntur. Sepertinya aku harus ke desanya," ucap Cahyo. Cahyo menceritakan bahwa tiba-tiba desa Guntur diserang oleh seorang dukun berwujud nenek tua yang membawa pengikut-pengikut makhluk halusnya untuk menyerang desanya. Rupanya yang diincar adalah seorang perempuan bernama Indira.
Dia adalah satu-satunya keturunan yang tersisa dari pewaris keris Benggolo Ireng. Ibu dan kakaknya mati dengan mengenaskan, dibunuh oleh ayahnya dalam pengaruh keris itu. Lalu mereka gimana? Apa mereka selamat? Tanyaku yang mulai khawatir. Mereka selamat. Nyai Jambrong membantu mereka mengusir dukun dan pengikutnya, jawab Cahyo. Nyai Jambrong? Nyai Jambrong pemilik ilmu rawa rontek yang bertarung sama kita dulu, tanyaku semakin heran. Cahyo mengangguk. Rupanya setelah kehilangan ilmunya, Nyai Jambrong mengasingkan diri di hutan, di rumah tempat Arum dan Buningrum tinggal dulu, sekaligus menurunkan ilmu bela dirinya ke Guntur. Rupanya kalian sudah melalui kejadian-kejadian besar yang mengerikan ya, ucap Abah yang cukup kaget mendengar cerita kami. Iya Bah, Dirga juga belajar banyak dari Mas Danan dan Mas Cahyo, ucap Dirga. Ya sudah, duduk dulu semua. Abah mau bercerita sesuatu sebelum Mas Cahyo berangkat. Kalau memang perkara yang kalian hadapi itu berhubungan dengan keris Benggolo Ireng, maka ini bukan masalah sepele, buka Abah. Abah bercerita bahwa keris Benggolo Ireng merupakan keris kembar tiga yang dibuat pada zaman kerajaan ratusan tahun yang lalu. Keris yang dibuat oleh Empu Gila dengan batu langit yang jatuh di salah satu hutan saat itu. Empu itu memberi syarat pada yang akan menggunakan keris itu bahwa mereka tidak boleh berhenti membunuh. Bahkan ketika perang sudah usai, sumpah ini akan diteruskan pada setiap keturunannya. Saat itu panglima-panglima yang haus akan kemenangan berkompetisi untuk mendapatkan keris-keris itu tanpa mengindahkan konsekuensinya. Hingga terpilihlah ketiga panglima yang akan dikirim ke perang akhir dengan bersenjatakan keris itu. Ketika sudah diwariskan, keris itu diisi sosok makhluk yang tidak diketahui asalnya dari mana. Namun setiap pemegang keris pusaka itu mendapat kuasa untuk memerintah pengikut dari sosok mengerikan yang mendiami keris itu. Keris Benggolo Ireng dan keris Benggolo Abang dapat diwariskan dengan sumpah dari pewarisnya. Namun salah satu panglima penerima keris Benggolo Lanang mati di malam saat keris itu akan diterima. Anehnya, saat akan dipindah tangankan, sosok roh panglima yang gagal menerima keris itu selalu menghalangi siapapun mendapatkan kekuatan keris itu. Mungkin itu yang membuat keris Benggolo Lanang tetap netral, tidak seperti kedua saudaranya. Walaupun begitu, kedua panglima tetap dengan mudah bisa mengalahkan lawan-lawannya dan memenangkan berbagai perang. Namun saat perang sudah usai, kedua keris terkutuk itu tetap memaksa kedua panglima untuk membunuh. Saat mereka tidak memenuhi janjinya, sosok penghuni keris itu akan mengambil alih tubuh mereka dan membunuh orang-orang terdekat dari kedua panglima itu. Hal ini menyebabkan kedua panglima selalu mencari cara untuk memulai perang dengan kerajaan lain, agar mereka terus bisa mendapatkan korban untuk keris yang mereka sesali untuk dimiliki. Hingga pada akhirnya mereka berhadapan dengan salah satu kerajaan di wilayah Setra Geni dan berhadapan langsung dengan raja di kerajaan itu, Raja Indrajaya. Raja Indrajaya yang sudah mengerti dengan kekuatan keris itu dan mempersiapkan cara untuk menahan kekuatan keris itu dengan bantuan pendekar kepercayaannya yang bernama Daryana dan bantuan dari pangeran kerajaan Dharma Wijaya pada saat itu. Daryana dengan keris Rogo Sukmonya seorang diri bertarung dengan sosok penghuni kedua keris itu, dan pangeran Dharma Wijaya dengan keris Dasa Sukmanya menghadapi kedua panglima. Dengan bantuan mereka, pasukan Raja Indrajaya berhasil memukul mundur pasukan musuh dan menyegel kekuatan kedua keris dengan warangka atau sarung keris yang dibuat oleh empu kerajaan. Setelah mengetahui keris itu berhasil disegel, kedua panglima menyerah tanpa syarat, seolah merasa lega terlepas dari sumpahnya. Sayangnya, ternyata tidak semudah itu. Sumpah kedua panglima itu terus dibawa hingga anak dan cucunya. Hingga salah satu dari mereka menemukan keberadaan keris itu dan berkeinginan untuk menggunakannya. Abah tahu keberadaan warangka yang digunakan untuk menyegel keris itu, tanyaku. Abah menggeleng.
Wajar saja, benda itu sudah ada lebih dari ratusan tahun yang lalu. Berarti mungkin kami harus mencari cara lain untuk menyegel atau memutihkan keris itu. Saat ini pasti sudah ada banyak korban di desa asal Indira dan keluarganya, ucap Abah yang dibalas dengan wajah gelisah Cahyo. Lantas bah, kalau sumpah itu diturunkan, untuk apa mereka mengincar Indira? Bukankah itu artinya mereka tidak punya keturunan lagi untuk mewariskan sumpahnya? Tanya Dirga. Ucapan Dirga benar. Mengapa mereka ingin membunuh Indira? Mungkin mereka ingin melahirkan pewarisnya sendiri, ucap Jagat. Maksud Mas Jagat? Tanyaku. Saat ini pewaris mereka sudah tidak ingin menggunakan keris itu lagi dan mencari cara untuk menyegelnya. Seandainya makhluk penghuni keris itu merasuk pada pewaris, memilih pasangan dan melahirkan pewarisnya sendiri, sumpah itu tetap berlaku walaupun pewarisnya bukan sepenuhnya manusia. Jelas Mas Jagat. Gila, bahkan makhluk seperti itu pun bisa punya niatan seperti ini. Bila ucapan Mas Jagat benar, berarti wajar saja bila makhluk penghuni keris itu ingin menghabisi semua pewaris terakhirnya. Abah, apa keris yang Dirga dapat itu adalah keris Dasa Sukma? Tanya Dirga yang segera diiyakan oleh Abah. Mas Danan adalah pewaris keris Raga Sukma, sedangkan aku pewaris keris Dasa Sukma. Apa dengan ini kita bisa menghadapi secara langsung pengguna keris itu? Tanya Dirga. Abah menggeleng. Tidak semudah itu Dirga. Ini bukan sekedar adu pusaka. Kamu juga harus memiliki ilmu dan siasat. Seandainya kalian menang pun, keris itu tetap tidak bisa dihancurkan dan akan mencari empu lainnya. Jelas Abah. Berarti kita harus mencari cara untuk menyegel atau memutihkan keris itu sepenuhnya, ucap Jagat menarik kesimpulan. Ngapunten, maaf bah, Mas Jagat. Saya percayakan mencari petunjuk soal itu pada Danan dan kalian. Saya khawatir dengan Guntur, Indira dan desanya, jawab Cahyo dengan wajah gelisah. Itu memang sudah sifatnya yang tidak bisa tenang saat ada masalah yang berhubungan dengan orang lain. Oh iya Mas Cahyo, segera berangkat saja. Kalau ada informasi apapun akan kami kabari, ucap Abah. Jul, pokoknya hati-hati, jangan gegabah. Pastiin ponselmu aktif terus, ucapku mengantarkan Cahyo keluar. Iyo Nan, koyo hati-hati, ucapnya sambil menepuk pundakku dan segera pergi dengan menaiki motor tuanya. Terlihat dengan jelas raut muka khawatir di wajahnya. Setelah mengantarkan Cahyo, aku kembali ke rumah dan melanjutkan pembicaraan kami tadi. Sementara Cahyo menemui Indira, apa yang bisa kita perbuat bah? Tanyaku. Dulu, pernah ada seorang dukun yang mencoba mengirimkan ilmu hitam ke desa ini. Ternyata di balik dukun itu ada pewaris keris Benggolo Ireng yang mencoba mencari tumbal dari desa ini. Kalau tidak salah, namanya Sumar, cerita Abah. Terus bah, berarti Abah pernah menghadapi keris itu? Tanyaku. Abah menggeleng dan menghela nafas. Ia mencoba menceritakan dengan lebih rinci. Menurut cerita Abah, seseorang bernama Sumar itu meminta bantuan seorang dukun untuk melepas segel keris itu. Sebagai syarat permintaan itu, dukun itu membutuhkan tumbal dan sosok roh yang penuh dendam untuk memancing makhluk di dalam keris itu. Bodohnya, Abah baru sadar desa ini memiliki itu semua. Ada sosok roh penuh dendam di desa ini, ucap Abah. Di pabrik tahu itu, potong Jagat yang sepertinya mengerti dengan arah ucapan Abah. Benar, saat itu Abah berhasil menggagalkan niatan dukun itu untuk mencari tumbal dari desa. Namun yang Abah lewatkan, sepertinya dukun itu seperti berhasil mengikat perjanjian dengan roh di sana, lanjut Abah. Berarti ada kemungkinan benda yang digunakan untuk menyegel keris itu masih ada di pabrik tahu itu bah, tanyaku. Mungkin saja, tapi apakah benda itu masih berfungsi, Abah juga tidak tahu, jelasnya. Mas Jagat, bisa bantu saya untuk meminta izin ke pemilik pabrik itu. Kita ke sana malam ini, ucapku. Bisa Danan, sebaiknya kita bersiap. Walau di siang hari,
pabrik itu terlihat biasa saja. Saat malam hari, suasana di sana akan berubah drastis, ucap Mas Jagat. Dari perbincangan ini, aku dan Mas Jagat memutuskan untuk menghampiri pabrik tahu dan mencari keberadaan benda yang pernah menyegel pusaka keris Benggolo Ireng itu. Sementara Dirga dan Abah mencari tahu tentang keris yang baru ia dapat yang mungkin akan berguna nanti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.